kita akan belajar mengenai rumus-rumus atau yang dikenal dengan formula dalam Microsoft Excel. Di Microsoft Excel ini kita mesti wajib ya mengetahui beberapa rumus yang sering digunakan dalam pengoperasian di Microsoft Excel. Untuk yang pertama kita akan belajar mengenai rumus proper. Rumus proper itu digunakan untuk menjadikan huruf pertama dari setiap kata menjadi huruf besar dan untuk sisanya itu huruf kecil. Contohnya gini nih, di sini ada teks ya, belajar Microsoft Excel bersama. Bisa dilihat di sini ya, ada yang huruf besarnya di tengah, ada yang huruf besarnya di belakang kalimat. Nah, dengan menggunakan rumus proper ini, kita akan mengubah tulisan tersebut menjadi huruf besar pada awal katanya aja, sedangkan sisanya itu huruf kecil. Caranya langsung kita ketik proper, sama dengan proper, terus kita tab, kita klik sel yang ada teksnya. Kemudian kita enter, maka tulisannya yang tadinya berantakan ini akan menyusun ya. Semua huruf pertama di setiap kata berubah menjadi huruf besar, sedangkan yang lainnya tetap huruf kecil. Kalau udah oke, kita ke rumus selanjutnya yaitu rumus upper. Kalau untuk upper itu fungsinya untuk menjadikan teks menjadi huruf besar semua. Maka kita akan mengubah nih teks ini menjadi huruf besar semua. Caranya sama dengan upper, terus tab, terus kita klik sel yang ada kalimatnya atau teksnya, terus kita pencet enter. Secara otomatis Microsoft Excel akan mengubah huruf yang kita pilih menjadi huruf besar semua. Kalau udah oke, kita lanjut ke rumus berikutnya yaitu lower. Lower adalah kebalikan dari rumus upper. Kalau upper menjadikan huruf besar semua, kalau lower menjadikan teks menjadi huruf kecil semua. Caranya kita ketik aja sama dengan lower, terus kita tab, kita klik sel yang terdapat teksnya, kemudian kita enter, maka otomatis Microsoft Excel akan mengubah semua huruf yang ada di sel yang kita pilih menjadi huruf kecil semua. Kemudian untuk left. Left ini fungsinya adalah mengambil sejumlah karakter, baik itu angka, simbol, huruf, spasi dari sebelah kiri. Misalnya teman-teman lihat di sini kan ada nomor peserta ke 100 tulisannya. Kita mau ngambil tulisan nomor ini aja. Sedangkan yang peserta ke 100-nya enggak gitu kan. Jadi kita akan menggunakan rumus left. Jadi kan nomor itu posisinya ada di sebelah kiri ya. Jadi kita langsung aja misalnya sama dengan left, terus tab untuk mengaktifkan tanda kurung. Terus teman-teman lihat nih misalnya, teksnya kan dari sebelah kiri. Kita mau ngambil tulisan nomor aja. Nah, nomor itu kan terdiri dari 5 huruf ya, N-O-M-E-R. Terdiri dari 5 huruf. Caranya kita klik di sel yang ada kalimatnya, kemudian kita pisahkan dengan titik koma. Atau misalnya disesuaikan ya, ada beberapa program Excel yang pemisahnya itu menggunakan koma. Kalau misalnya di guideline-nya itu menggunakan koma, silakan pakai koma. Tapi kalau misalnya titik koma, kita pakai titik koma. Nah, di komputer ini menggunakan titik koma, kita gunakan pemisahnya titik koma. Kemudian kita tadi mau ngambil berapa? 5 karakter ya. Jadi kita ketik aja 5. Terus kita enter, maka Microsoft Excel akan mengambil nih 5 karakter dari sebelah kiri. Untuk berikutnya yaitu rumus meet. Rumus meet itu digunakan untuk mengambil sejumlah karakter, itu baik angka, simbol, huruf, spasi itu dari tengah. Kalau tadi left itu dari belakang, dari sebelah kiri, untuk meet itu kita mengambil dari tengah. Misalnya di sini kita mau ngambil kata pesertanya aja dari kalimat nomor peserta ke 100, kita mau ngambil yang kata peserta. Caranya sama dengan kita gunakan rumus meet, terus tab untuk mengaktifkan tanda kurung, terus kita klik sel yang ada kalimatnya, kemudian kita titik koma, terus kita di sini ada keterangan start number. Start number itu kita kan mau ngambil tulisan peserta, kita hitung posisi dari sebelah kiri, huruf awalnya P itu mulai dari mana, kan peserta awalnya itu P. Huruf P itu kita hitung dari sebelah kiri ada di posisi berapa, dan huruf P mulainya itu di ke-7. Jadi kita ketik 7, posisi huruf P 7. Kemudian kita titik koma lagi, kita mau ngambil berapa karakter. Peserta itu kan tulisannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga kan, peserta terdiri dari 7 huruf. Jadi kita masukin juga 7.
terus kita enter, maka Microsoft Excel akan mengambil kata pesertanya aja gitu. Kalau udah oke, sekarang kita ke right. Kalau ke right itu kebalikan dari left ya. Kalau right itu mengambil sejumlah karakter dari sebelah kanan. Contohnya, ini kita mau ngambil yang 100 aja nih. Ini kan tulisannya nomor peserta ke 100. Kita mau ngambil yang 100-nya aja. Caranya kita langsung aja sama dengan right, terus kita tab untuk mengaktifkan tanda buka kurung, terus kita mau ngambil nih 100 dari sebelah kanan posisinya 100, jadi ada 3 kan, 3 karakter yaitu 100 dari sebelah kanan. Caranya kita langsung klik aja di selnya, terus titik koma, kemudian kita ngambil yang 100 ya, dari sebelah kanan kita hitung 001, jadi ada 3 karakter ya, jadi kita 3. Terus kita enter, maka dia berubah menjadi 100. Nah, kalau untuk rumus len itu digunakan untuk menghitung jumlah karakter. Jumlah karakter itu apa aja? Misalnya kayak angka, kayak huruf, tanda baca, simbol-simbol, bahkan termasuk spasi. Itu juga dihitung pada teks. Misalnya di sini teman-teman ada tulisan belajar Microsoft Excel 2016. Kita ingin menghitung berapa jumlah karakter kalimat ini ya. Itu kita langsung aja gunakan rumus yang namanya rumus len. Caranya kita ketik sama dengan len, terus kita tab, buka kurung, terus kita klik di sel yang ada kalimatnya, terus kemudian kita enter, maka dia akan menghitung jumlah karakter tulisan kalimat belajar Microsoft Excel 2016 dan itu termaksud spasi ya. Kemudian kalau udah oke, kita selanjutnya concatenate. Concatenate itu kita gunakan untuk menggabungkan beberapa teks. Misalnya nih ada di kolom B sampai kolom E itu masing-masing punya satu kata ya. Misalnya belajar Excel itu seru. Kita ingin menggabungkan ini tulisan dalam satu sel. Misalnya caranya gini. Caranya kita sama dengan concatenate. Kita buka kurung. Kemudian kita klik satu persatu nih selnya. Sel yang ingin kita gabungin. Misalnya untuk kata belajar ada di kolom B. B4. Sel B4. Habis itu kita pisahin dengan titik koma, terus kita masukin lagi nih Excel. Excel ada di C4, kita klik. Kemudian kita pisahin lagi titik koma, terus untuk kata berikutnya itu ada di D4, kita klik. Terus titik koma, terus untuk kata seru ada di E4. Kita klik, kemudian kalau udah semua kita enter. Maka rumus concatenate akan menggabungkan semua kata dari kata-kata yang kita pilih berdasarkan selnya gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Misalnya kan kok nggak ada spasinya ya. Belajar Excel itu seru, tapi kayak nyambung semua gitu. Teman-teman bisa ngakalin dengan menggunakan tanda kutip spasi supaya nanti tiap kata dalam kalimat ini akan ada spasinya gitu. Jadi biar kelihatan lebih rapi. Itu caranya kita menggunakan concatenate. Kita buka kurung, kemudian kita klik nih kata belajar. Terus kita titik koma, tanda petik, terus pencet spasi, terus tanda petik lagi, titik koma. Jadi nanti itu memberikan spasi ketika digabungin gitu. Terus berikutnya kata keduanya misalnya Excel nih di C4 kita masukin, kita klik, terus kita titik koma, kita kasih lagi tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma, kita masukin di kata itu, terus titik koma, tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma, dan yang terakhir itu kata seru di E4. Habis itu kita enter, maka tulisannya akan lebih rapi, akan ada spasinya gitu. Oke, kalau udah, sekarang selanjutnya kita ke rumus berikutnya, rumus sum. Nah, fungsi dari rumus sum itu untuk menjumlahkan suatu nilai pada sel gitu. Misalnya ini nih, kita delete dulu. Kita di sini kan ada data nih. Ada data table, ada table nilai siswa yang terdiri dari nilai matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris gitu. Kita ingin menghitung nih, misalnya atas nama Budi, kita mau totalin nih nilai dia di 3 mata pelajaran ini. Kita bisa gunakan fungsi sum gitu. Misalnya kita ingin tahu 90 tambah 80 tambah 85 hasilnya berapa. Kita gunakan rumus sum sama dengan sum, terus buka kurung, kita gunakan tombol tab, kemudian kita blok nih data yang ingin kita jumlahkan nilainya, isinya ini
enter, maka akan keluar hasilnya. Hasil penjumlahan dari nilai matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris punya Budi. Gitu. Untuk ke bawahnya kita langsung copy aja. Maka yang di bawahnya juga akan menjumlahkan ketiga nilai mata pelajaran dari tiap-tiap siswa. Nah, untuk yang bawahnya kita mau ngitung nilai seluruh dari total nilai ketiga mata pelajaran dari keseluruhan siswa. Kita gunakan juga rumus sum, kita sama dengan sum, terus kita buka kurung, pencet tab, terus kita blok total nilainya, kemudian kita pencet enter. Maka dia akan menjumlahkan seluruh total nilai. Sudah jelas ya? Kalau jelas, kita langsung ke rumus berikutnya, yaitu sum if. Nah, kalau untuk sum if itu, dia sama menjumlahkan suatu nilai, tapi dengan ada persyaratan, dengan kriteria tertentu. Misalnya di sini, kita ingin ngejumlahin total nilai dari ketiga mata pelajaran untuk siswa laki-laki saja. Kita bisa menggunakan rumus sum if. Caranya, kita ketik nih, sama dengan sum if, terus kita buka kurung, terus kita nge-range nih. Kita range syaratnya apa nih, kriterianya? Kan kalau kita pingin nyari yang laki-laki, laki-laki itu dia termasuk dalam kelompok jenis kelamin kan. Kita blok aja nih, blok kolom yang jenis kelamin, kemudian kita titik koma, kita ketik nih, ketik apa syaratnya. Misalnya kan laki-laki, kita ketik nih, buka dengan tanda petik, terus tulis laki-laki, laki-laki, terus petik lagi, terus titik koma, terus kita blok data yang ingin kita jumlahin, nilai yang ingin kita jumlahin, yaitu di kolom total nilai. Kemudian kita gini, kita blok, habis itu kita enter, maka dia akan menghitung total nilai dari ketiga mata pelajaran khusus untuk siswa laki-laki aja. Kalau udah oke, kita ke rumus selanjutnya. Nah, kalau rumus selanjutnya yaitu sum if. Dia pakai S belakangnya. Kalau sebelumnya kan sum if nih, nggak pakai S. Nah, kalau yang ini, kita pakai S. Nah, apa bedanya? Bedanya itu yaitu kalau di sini syaratnya itu kriterianya lebih dari satu. Kalau sum if itu kan kriterianya satu nih, cuma kriterianya misalnya syaratnya cuma siswa laki-laki. Gimana kalau lebih dari satu, kita nggunain yang namanya rumus sum if, menjumlahkan suatu nilai dengan beberapa kriteria tertentu. Contohnya di sini nih, kita pingin nyari total nilai siswa perempuan dengan nilai matematika di atas 80. Jadi pingin lihat ya, syarat. Jadi apa kriteria yang pertama adalah nilai siswa perempuan, dan kriteria yang kedua dengan nilai matematika di atas 80. Caranya kita sama dengan sum if, make S, terus kita masukin buka kurung, tab, buka kurung. Habis itu kalau bedanya sum if, kita itu ngeblok nilainya dulu. Kalau yang sebelumnya kan kelompok kriterianya dulu yang kita blok. Kalau ini enggak. Nilai yang range nilai yang ingin kita cari dulu, yaitu nilai total nilai, kita blok. Habis itu kita titik koma, kita baru nih masuk ke kriteria range-nya. Kriteria yang pertama kan siswa perempuan. Kita blok nih di jenis kelamin, kita blok. Habis itu titik koma, terus syaratnya apa? Perempuan kan. Tanda petik perempuan. Ketik lagi titik koma. Kemudian kita masukin untuk range kriteria yang kedua, yaitu nilai matematika kan. Nilai matematika kita blok matematikanya nih. Kalau matematika, terus kita titik koma, kita tulis lagi nih syaratnya apa? Dengan nilai matematika di atas 80. Kita tanda petik nilainya di atas 80. Jadi lebih besar dari 80. Kita petik lagi, tutup kurung, enter. Maka dia akan menghitung total nilai siswa yang perempuan dengan nilai di atas 80. Yaitu ini, yang atas namanya Ika, 90. Jadi total nilainya 240. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke fungsi average. Nah, untuk fungsi average itu, dia berfungsi untuk mencari nilai rata-rata, menghitung nilai rata-rata dengan
yang namanya rumus average. Caranya kita klik average. Terus kita buka kurung, kita blok nih. Data yang ingin kita hitung nilai average-nya, kita tutup kurung, enter. Maka dia akan menghitung nilai rata-rata. Kemudian kita langsung aja copy ke bawahnya. Nah, yang di bawahnya juga kita pingin nih ngitungkan nilai average-nya dari nilai rata-rata keseluruhan siswa. Kita gunakan sama dengan average. Terus kita buka kurung. Kita blok data yang ingin kita ambil, terus kita enter, maka dia akan ngitung nih nilai rata-rata dari keseluruhan nilai rata-rata siswa. Udah oke, kita sekarang masuk ke average if. Average if itu sama dengan sum if, cuma bedanya kalau sum if itu kan menjumlahkan, kalau ini mencari nilai rata-rata dengan kriteria tertentu. Caranya, misalnya nih contoh kasusnya total nilai rata-rata siswa perempuan. Mau dicari cuma khusus siswa perempuan aja. Caranya kita sama dengan average if kita buka kurung, average if kita buka kurung, caranya terus kita klik nih. Kan kita mau perempuan nih, perempuan. Kita blok aja nih kelompok kolom yang menunjukkan laki-laki atau perempuannya, kita blok di sini di kolom jenis kelamin, terus kita titik koma, habis itu kita masukin kriterianya apa, perempuan ya, tanda petik, ketik perempuan, kemudian ketik tanda kutip lagi, terus titik koma, terus baru kita blok range nilainya, kolom dinilai rata-rata. Habis itu kita enter, maka dia akan menghitung nilai rata-rata khusus untuk siswa perempuan. Sekarang untuk average if yang pakai S, fungsinya untuk mencari nilai rata-rata dengan beberapa kriteria tertentu. Sebagai contoh di sini ingin menghitung total nilai rata-rata siswa laki-laki dengan nilai matematika di bawah 80. Caranya yaitu sama dengan average if pakai S, tab, kita masukin nih nilai average range-nya dulu. Nilai yang ingin kita cari, kita blok. Habis itu titik koma. Terus kita blok kriteria range-nya dulu. Kriteria yang pertama yaitu jenis kelamin ya, dengan siswa laki-laki. Kita blok nih yang ada data kolom jenis kelamin. Kemudian titik koma, kita mau masukin kriterianya apa, syaratnya apa, yaitu laki-laki. Petik, tanda petik, laki-laki. Terus ketik lagi, titik koma. Kita masukin lagi kriteria yang kedua, yaitu nilai matematika. Kita blok nilai matematika, titik koma. Kita masukin syaratnya tadi, petik, yaitu di bawah 80. Jadi tanda lebih kecil dari 80. Terus tutup kurung, enter. Oh iya, ini kurang 80, 80-nya, terus kita kasih tanda petik tutup, langsung tutup kurung. Nah, dia akan menghitung nilai rata-rata siswa laki-laki dengan nilai matematika di bawah 80. Ya, setelah kita belajar untuk rumus average if, kita selanjutnya ke rumus berikutnya yaitu max. Max itu dari kata maksimal, yaitu berfungsi untuk mencari nilai terbesar dari range data. Gitu kan. Misalnya gini, kita ingin melihat nilai paling besar dari total nilai ke 10 mahasiswa ini, ke 10 siswa ini ya. Ke 10 siswa ini kita mau tahu nilai terbesarnya apa. Ini saya udah cek secara manual, nilai terbesar yaitu atas nama Budi 255. Kita cek apakah bisa berfungsi nih. Rumus max-nya sama dengan max. Terus tab, kita blok nih nilai yang ingin kita bandingkan, kita cari nilai terbesarnya, kita enter, maka hasilnya 255 ya, sesuai ya.
Oke, berikutnya untuk rumus min. Min ini kebalikan dari max. Max yaitu dari kata minimal, dia mencari nilai terendah dari range data. Nah, dia mau nyari nilai terendah, saya udah cek juga ini atas nama Rian 210. Kita coba min, terus kita buka kurung, kita blok total nilainya keseluruhannya, terus kita enter, maka dia menampilkan nilai paling kecil di antara ke-10 data total nilai ini. Berikutnya yaitu large. Large ini untuk mencari nilai terbesar tertentu. Misalnya kita kan kalau max itu untuk mencari nilai yang paling besar, yang ranking satunya lah. Nah, kalau misalnya kita mau nyari nilai yang ranking 2-nya atau ranking 3-nya gitu kan, nilai yang terbesar kedua atau nilai terbesar ketiga dari keseluruhan data, kita bisa gunain rumus large. Caranya kita klik, terus kita masukin sama dengan large, kita buka, kita blok. Habis itu kita titik koma, kita mau nyari berapa nih? Misalnya mau nyari nilai terbesar kedua dari total nilai, yaitu ranking 2-nya. Kita masukin aja angka 2, terus enter. Maka dia akan menampilkan nilai terbesar kedua dari kesepuluhan data. Kalau misalnya mau diganti ranking 3, tinggal diganti aja nih angkanya, angka 3 misalnya. Maka dia nampilin yang ranking 3, nilai terbesar ketiga. Kalau udah oke, kita lanjut ke rumus berikutnya itu small. Small itu seperti large, cuma dia mencari nilai terendah tertentu. Misalnya, kita mau mencari nilai terendah kedua dari total nilai, yaitu 215 kan. Di sini saya udah cari 215. Kita coba sama dengan small. Habis itu buka kurung, kita blok aja. Terus kita mau nyari nilai terendah kedua kan. Terus kita pencet 2, ketik 2, tutup kurung. Dia akan mencari hasil nilai terendah kedua. Kalau udah oke, selanjutnya kita akan belajar rumus rank. Nah, rank itu untuk mengurutkan sebuah nilai dari terkecil dan terbesar. Kasusnya misalnya kita pingin ngerankingin nih dari total nilainya nih, dari total matematika sampai bahasa Inggris, yang terbesar sampai ke terkecil. Yang terbesar itu ranking 1, terus yang terkecil itu ranking 10 gitu kan. Dari 10 mahasiswa gitu kan. Kita carinya dengan rumus rank, sama dengan rank. Habis itu kita pilih yang rank, klik 2 kali. Terus kita masukin nih total nilainya. Kita kan mau nyari yang Budi nih. Budi total nilainya di sel I6. Kita klik aja yang total nilai punya Budi di selnya. Terus kita titik koma. Terus kita blok nih total nilai seluruhnya buat dibandingin nilainya Budi. Habis itu supaya nggak bergeser nih total nilainya, karena bakalan kita akan copy ke bawah-bawahnya nih, ke teman-temannya Budi, misalnya Andi Wati kan dia posisinya di bawah. Nah, supaya nilai range cakupan ini nggak bergeser, kita pencet F4. Maka nanti di formula barnya itu kelihatan berubah, ada kayak tanda dolar gitu. Tanda dolar ini berarti range-nya udah kekunci ya. Dia nggak akan berubah-berubah, nggak akan geser-geser kalau kita copy ke sel yang lain, sel yang bawah di baris bawahnya. Habis itu setelah kita udah blok range datanya, terus kita titik koma, kita pilih nih antara 0 atau 1. Misalnya kalau 0 itu dia akan descending. Descending itu yaitu menurun. Jadi nilai yang paling besar itu di ranking 1, nilai yang paling kecil itu di ranking 10. Tapi kalau ascending dia sebaliknya, dia akan naik gitu kan. Nilai yang terbesar justru dia di ranking 10. Misalnya kita contoh nih, nilai ascending itu 1, enter, maka dia di ranking 10. Padahal kan kita maunya yang paling besar yang ranking 1. Jadi kita gunain namanya descending. Jadi kita balik ke 0. Maka dia ranking 1 kan. Setelah itu kita copy, dia langsung akan ngerankingin nih, mengurutin nilai rankingnya berdasarkan jumlah total nilai dari terbesar ke yang terkecil. Berikutnya kita mau masuk ke rumus if. Nah, if itu digunakan untuk mencari nilai perbandingan pada suatu data. Misalnya di sini kasusnya kita mau tahu nih hasilnya. Hasilnya dengan nilai rata-rata, kalau misalnya di bawah 80 dia tidak lulus.
Kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 80, dia lulus. Kita bisa tahu dengan menggunakan rumus if. Caranya sama dengan kita ketik if, terus buka kurung, kita masukin logical testnya nih. Misalnya kita atas nama Budi, nilai rata-ratanya kita klik nih sel nilai rata-rata Budi, terus lebih kecil dari 80 titik koma, maka tadi ini kan kalau nilainya lebih kecil dari 80 tidak lulus, maka kita masukin nih titik tidak lulus. Titik lagi, titik koma, terus kita langsung masukin aja untuk kondisi yang kedua, yaitu lulus. Kita nggak perlu lagi masukin logikanya karena perbandingannya cuma 2. Kalau misalnya yang pertama nggak memenuhi syarat, pasti dia otomatis ngedeteksi yang kedua. Jadi caranya tadi if kita klik tadi ya nilai rata-ratanya, terus lebih kecil dari 80, titik koma, tidak lulus, ketik, terus titik koma lagi lulus, ketik. Nah, maka akan menghasilkannya nih. Karena nilai rata-rata dia di atas 80 ya, yaitu 85, berarti dia lulus. Habis itu kita copy aja ke bawah. Nah, nanti dia akan menghasilkan statusnya ya dengan menggunakan rumus if. Oke, kalau berikutnya sekarang kita ke rumus count. Rumus count itu menghitung jumlah sel yang berisi data angka. Khusus angka aja. Jadi kalau ada di dalam sel itu ada campuran misalnya ada huruf dan angka, kombinasi huruf dan angka, atau cuma ada huruf aja, itu dia nggak akan deteksi ya. Dia khusus menghitung jumlah sel yang berisi data angka. Misalnya gini nih, yang di nomor ini kan angka semua nih. Kita gunakan count nih. Rumus count, terus kita tab, kita langsung blok aja semuanya. Dia akan menghitung ada 10 karena ini kebetulan angka semua kan. Coba kalau misalnya kita gunakan yang NIS nih, nomor induk siswa kan, dia ada kombinasi antara huruf dan angka. Dia akan baca enggak? Kita gunain rumus count, kita blok. Nah, dia 0. 0 kenapa? Karena ini ada hurufnya. Sedangkan untuk rumus count khusus untuk menghitung jumlah sel yang berisi data angka saja. Oke, ini untuk rumus count. Kalau untuk count blank, dia untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Misalnya di sini ada aku yang delete nih beberapa. Dia ngitung sel yang kosong yang ada datanya. Gitu. Kita gunain nih, misalnya ini nih, di sini ada 2 yang kosong. Kita gunakan count blank. Buka kurung, kita blok aja datanya, enter. Nah, dia akan menghasilkan ada 2 nih, ada 2 sel yang kosong, 1, 2. Tapi kalau khusus enter ya, kadang-kadang kan di sini maksudnya spasi, dia akan tetap deteksi. Misalnya kan di sini kelihatannya kayaknya kosong nih, kosong kan, tapi kita misalnya ada spasi nih, spasi. Padahal kita nggak ngetik apa-apa, cuma spasi aja. Dia akan tetap anggap ini nggak kosong. No, cuma ada 1 kan. Yang 4 kan tadi saya ketik spasi, kelihatannya kosong tapi cuma 1. Karena apa? Karena ini ada spasi. Coba kalau nggak ada di spasi, dia akan balik lagi ke 2. Ya, ini adalah rumus count blank ya. Sekarang konta itu digunakan untuk menghitung jumlah sel yang terisi data, itu baik angka, baik huruf, baik tanda baca, baik simbol, baik spasi, baik kombinasi angka dan huruf, dia akan menghitung semua. Misalnya kita coba ini kan ada yang ini nomor angka semua. Yang di sini kombinasi kan, kombinasi angka dan huruf. Ya ini huruf. Ya ini angka semua. Kita gunain nih kontak ya. Kontak dia pasti akan menghitung semua nih. Kontak sama dengan kontak. Terus kita tab, terus langsung kita blok aja datanya. Kita pencet enter, maka dia akan menghitung nih 10. Ada 10 data. Kita masukin ke sebelahnya. Nah, dia menghitung semua ya. Dia nggak melihat apakah dia cuma angka doang atau huruf doang. Pokoknya dia menghitung semua karakter dengan menggunakan rumus konta. Habis itu kita akan menghitung count if. Count if itu berfungsi untuk mencari jumlah sel data berdasarkan kriteria tertentu.
Jadi menghitung bukan nilainya ya, tapi berapa selnya dengan kriteria tertentu. Misalnya gini, kita mau melihat jumlah siswa laki-laki. Dari 10 siswa ini, kita mau melihat jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Itu caranya, teman-teman, ketik aja count if. Terus kita tab, kita masukin nih. Masukin range kriterianya. Range kriterianya apa? Ini kan di jenis kelamin kan. Langsung kita blok aja nih kriterianya di jenis kelamin, seluruhnya kita blok. Habis itu titik koma, kita masukin kriterianya. Ketik apa? Laki-laki kan. Ketik aja kriteria laki-laki. Terus tutup kurung, enter. Yang ini belum dikasih titik di sampingnya. Enter. Maka dia akan menjumlahkan ya sel yang ada tulisan laki-lakinya. Dalam kasus ini ada 6 ya. Ada 6 siswa laki-laki. Yang untuk perempuan juga gitu. Kita gunakan count if, buka kurung, terus kita blok nih kriteria range-nya jenis kelamin, terus titik koma, ketik perempuan, ketik lagi, tutup kurung, maka dia akan menghitung jumlah sel siswa perempuan yang ada 4 di sini. Oke, untuk berikutnya kita langsung ke rumus berikutnya yaitu count if yang pakai S. Count if itu mencari jumlah sel data berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Nah, misalnya kita mau nyari siswa dengan jenis kelamin laki-laki dengan status hasil lulus dan tidak lulus misalnya. Caranya kita ketik count if yang pakai S belakangnya. Ya, kriteria range-nya kita blok nih kriteria pertama. Kriteria yang pertamanya itu kan jenis kelamin laki-laki. Jadi kita blok range jenis kelamin, habis itu titik koma, terus kita masukin laki-laki, tanda petik laki-laki, tanda petik lagi, titik koma, baru kita blok lagi kriteria range yang kedua, yaitu status hasilnya, lulus atau tidak lulus. Kita blok status hasil, terus titik koma, terus tanda petik, misalnya ini lulus kan, lulus. Nah, maka dia akan menghitung nih, ada siswa laki-laki yang status hasilnya lulus. Sedangkan yang untuk perempuan juga kita bisa copy. Nah, kita lihat range-nya juga nih. Range-nya kan dia turun ya satu baris kan. Karena dia posisi perempuan juga turun nih di satu baris. Jadi kita kunci lagi ya. Kita kunci rumusnya supaya di copy dia nggak bergerak. Yaitu tadi yang di bagian laki-laki. Tadi yang range-nya kita blok. Habis itu kita pencet F4 sampai ada tanda dolarnya. Berubah tanda dolar. Habis ini juga nih yang untuk kriteria status hasilnya. Kita blok. Kita pencet F4 ada tanda dolar. Nah, jadi dia nggak akan berubah nih. Misalnya kita copy ke bawah nih. Ke yang perempuan. Nah, dia tidak berubah nih. Masih sama kan, nggak bergeser. Gitu. Nah, yang untuk tidak lulus juga sama. Kita gunakan buka kurung, kita blok kriteria range pertama yaitu laki-laki. Laki-laki titik koma, tanda petik laki, terus tutup pakai petik, terus yang range-nya kita F4-in supaya kekunci. F4, laki-laki, terus titik koma. Kita range kriteria yang kedua yaitu status hasil, kita blok. Terus kita F4, biar kekunci. Terus titik koma. Kita masukin tanda petik tidak lulus ya. Tidak lulus. Ketik lagi.
tutup kurung, enter. Berarti ada 4 siswa laki-laki yang tidak lulus, yang bawah langsung kita ini aja, copy. Nah, yang laki-lakinya kita ganti dengan perempuan. Nah, ada 2 yang nggak lulus. Ini udah. Oke teman-teman, ini beberapa rumus Excel yang sering digunakan. Silakan teman-teman berlatih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.